Kalau untuk stripping belum ada. Kok dengar-dengar, mohon maaf nih kok, kondisi kesehatan artinya lagi bermasalah atau gimana sih, kok boleh sharing? Iya, kalau kesehatan sekarang lagi di usus lagi ada polip yang membesar dan dia sudah berakar, tapi udah dibiopsi jinak. Nah, menurut dokternya katanya sebaiknya diangkat secepatnya sebelum menjadi kanker. Karena menurut dokter bisa kemungkinan besar kanker karena ada gen apa meninggalnya kanker paru-paru sama meninggalnya kanker usus gitu. Jadi menurut dokter gennya itu kuat, bisa menjadi kanker gitu. Makanya sebelum kanker masih jinak sebaiknya diangkat gitu. Kok maaf, mungkin ini sejak kapan sih mengetahui ada penyakit yang agak berbahaya seperti itu? Dari bulan Juni Tahun bulan Juni tahun kemarin 2023. Yang dirasa apa sih, Mas? Hah? Yang dirasa apa sih, Mas? Yang dirasa perut tuh nggak enak setiap hari, kembung, begah, panas, sembelit, pokoknya segala macam rasa deh, nano rasanya. Nah terus BAB-nya itu 3 hari 4 hari baru BAB karena maaf dicolok dari belakang gitu, dan itu BAB-nya keras banget gitu. Jadi kok ke dokter internis, udah dicek deh semua penyakit yang lain, alhamdulillah sembuh. Berobat ke Sinse, berobat ke dokter juga, kasih suplemen juga sama Astiananta. Nah terus tadi sampai mana ya? Udah berobat, berobat ke dokter. Akhirnya yang untuk masalah perut sama dokter internisnya dirujuk ke dokter gastro khusus bagian lambung. Singkat cerita, kok ke dokter gastro, dicek USG, keputusannya engkau harus di endoskopi sama maaf di kolonoskopi. Kita janjian besoknya rumah sakit, kita cerita di bius total, dan sebelum itu minum ada dikasih air 1 botol gede begini untuk nguras isi perut semuanya sampai buang airnya itu sampai bening gitu. Baru habis itu masuk kamar operasi. Maksudnya di endoskopi sama di kolonoskopi, tapi pokoknya begini. Hasilnya banyak banget polip di dalam usus. Itu semua udah dibersihin sama dokter, tapi ada satu yang membesar dan sudah berakar ke usus gitu. Jadi kalau yang satu itu menurut dokter tidak bisa diambil, nggak bisa diambil lewat anus, harus dioperasi lewat perut. Masih ada sisanya itu sekarang? Ya belum diapa-apain gitu. Karena empok jujur jadi takut gitu operasi. Pengobatannya kalau sekarang akhirnya kan ini kan takut dengan operasi apa? Pengobatannya sekarang ke Sinseawi aja, di Kepret. Tapi apa yang membuat kok khawatir untuk jalan itu? Karena
Pengalaman mama kan kanker usus. Kalau itu kan masih jinak ya. Mama diangkat dari perut, BAB-nya di perut pakai kantong. Berapa bulan kemudian dikembalikan lagi ke semula, BAB-nya maaf lewat belakang. Tapi dari meja operasi sampai ke ICU tidak bangun lagi. Maksudnya meninggal. Jadi mungkin itu yang bikin kok jadi takut gitu. Akhirnya memilih untuk alternatif aja ya. Jadi gua memilih untuk alternatif. Insya Allah semua itu ya. Nah ini mungkin udah berjalan berapa lama sih alternatif sendiri? Alternatif udah 2 tahun, tapi 2 tahun itu pengobatan yang lain-lain. Makan ada penyakit jantung, ada gula darah, ada kolesterol, ada asam urat, ada darah tinggi, ada GERD, penyakit orang tua lah. Alhamdulillah kan ngecek terus ya ke dokter ya. Alhamdulillah sih kalau yang lain-lain udah sembuh. Cuma yang ini kan baru tahunnya Juni kemarin, jadi pengobatan ini baru 6 bulan. Ada pantangan kah? Oh, Dari segi makanan atau lifestyle mah? kalau pantangan sih ya kok mantang sendiri aja, jadi kok makannya rebus-rebusan aja gitu, kayak misalnya ayam direbus atau di sop campurin sayur gitu, terus ikan direbus, telur direbus. Paling enggak kalau udah bosan banget sama rebus-rebusan, ikannya habis direbus terus dipanggang, telurnya di dadar tapi minyaknya cuma diolesin aja di penggorengan gitu, minyaknya basa-basi aja. Air putih minum sekarang nggak bisa macam-macam kecuali air putih. Makan nasi juga basa-basi ya begitu. Tapi kondisi ini ganggu aktivitas ya sih atau ganggu kerjaan? Kalau untuk kerjaan sih nggak pernah terganggu karena menghasilkan. Udah gitu di situ emak memang hobi kalau untuk syuting ya, dalam keadaan sakit apapun. Kalau yang namanya syuting, percaya atau tidak mah langsung sembuh. Setelah syuting baru ngerasain lagi sakitnya gitu. Apa karena senang ketemu teman-teman apa ya? Iya benar. Kita makan rame-rame, kita makan bareng, kita ngobrol bareng, kita ketawa ketiwi bareng. Pokoknya intinya kalau di lokasi syuting emak tuh happy. Kok support teman-teman seperti apa sih kok ketika mengetahui Mpok ada penyakit seperti ini, support dari teman-teman seperti apa? Ya alhamdulillah sih baik-baik semuanya. Mak, sampai saat ini mungkin karena ada tahu sakit itu mungkinkah jadi kepikiran susah tidur atau gelisah ingat sakit atau seperti apa sih Mak? Iya, kalau susah tidur itu nggak boleh bohong ya, karena kan di bulan Desember kemarin kan emak mimpiin sama adek kita disuruh kan. Bulan Desember itu emak dimimpiin sama adek. Emak punya adek bungsu yang kiai gitu. Selama umur emak udah 68 gak pernah mimpiin dia gitu.
di bulan Desember itu emak mimpi dia datang, dia bilang ya Eja harus cepat bertobat, Eja harus rajin sholat, banyakin zikir, banyakin sedekah, karena panggil Tuhan dalam mimpinya tanggal 10 bulan 7 tahun 2024. Masih pikir itu mah bunga tidur ya. Udah dipikirin, anggap aja itu bunga tidur gitu. Tiba-tiba di awal Januari Emak lagi nonton TikTok. Scroll. Ada Roy Kiyoshi meramalkan tentang apa yang akan terjadi di tahun 2024. Itu udah segala macam lah, tentang politik lah, tentang bencana lah, tentang apalah segala macam. Salah satunya dia bilang di tahun 2024 ada artis senior perempuan akan meninggal karena penyakit kanker. Dia bilang gitu kan. Terus emak kayak dari ujung rambut sampai ujung kaki kayak kesetrum gitu, langsung stres karena emak hubungin sama mimpi adeknya emak gitu kan. Tapi kan ini masih inap gitu. Si Roy kan bilangnya kanker, tapi emak pikir lagi kan kata dokter berpotensi ke kanker karena gennya kuat dari ibu bapak gitu. Terus yang bikin memicu kanker itu cepat tumbuh karena ngerokok gitu. Jadi rokok salah satunya memicu kanker juga kata dokter. Dari situ emak percaya apa nggak bisa tidur, emak 2 hari nggak bisa tidur, bener-bener nggak bisa tidur. Tapi emak bersyukur sih, jadi emak bisa sholat malam, bisa berzikir, ingat Allah. Tapi mudah-mudahan mimpi itu cuma bunga tidur dan ramalan Roy Kiyoshi itu cuma hoax. Mudah-mudahan jadi emak panjang umur dan emak sehat. Amin. 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 Nah, sempat marah nggak sih? Ya seperti itu lah. Marah ke siapa? Ya seperti marahnya ramalan karena kan cukup kena ya. Sampai psikis lah. Nggak bisa marah lah. Mau marahnya ke siapa? Mungkin mengaitkan sama diri sendiri aja kali gitu ya. Gimana? Mengaitkan sama kondisi sendiri aja, dia nggak sebut nama juga. Iya, dia nggak sebut inisial, dia nggak sebut apa, cuman artis senior perempuan akan meninggal karena kanker gitu. Jadi mak pikir gue cuma inap gitu. Kan pikir lagi dokter bilang kan berpotensi ke kanker gitu, karena itu tadi 2 orang tua itu katanya gennya kuat gitu. Jadi itu yang bikin emak nggak bisa tidur. Dan Sofa sekarang sudah bisa
minta obat tidur. Itu yang buat ngebantu. Ya, ngebantu. Mungkin dengan tadi dengan ramalan-ramalan seperti itu sebenarnya dari diri Mas sendiri istilahnya kayak bersiap atau belum siap untuk menghadapi kematian seperti itu Mas. Ya kalau masih tepis aja, mudah-mudahan itu semua hoak, mudah-mudahan yang mimpi itu bunga tidur, tapi otomatis jadi mempersiapkan diri untuk kalau memang kejadian ya untuk pulang gitu. Jadi Pak, banyakin ibadah, banyakin zikir, setiap saat selalu mengingat Allah gitu. Mudah-mudahan diampunin semua dosa-dosanya itu. Tapi disebutkan tanggal meninggalnya itu jadi lebih pikiran lagi. Banget. Karena dia bilang, ada bilang Ece mau dipanggil sama Allah tanggal 10 bulan 7 tahun 2024. Jadi begitu diiniin sama ramalannya Roy, kok bisa match gitu. Ya itu mungkin yang jadi bikin gak bisa tidur. Tapi kita kan muslim, gak boleh percaya sama ramalan, gak boleh. Cuman kadang-kadang ya mungkin emaknya lemah aja, sebetulnya gak boleh percaya. Itu dosa sebenarnya. Emang tadi jadi mengingat diri aja untuk lebih beribadah gitu ya Mak? Ya itu, iya, ingetin, jadi memperbanyak ibadah. Apa takut tidur karena takut apa mimpi lagi apa gimana? Bukan takut tidur, jadi itu omongan sama mimpi udah nempel di kepala tuh. Jadi mau tidur tuh susah, walaupun udah zikir gitu, udah dibantu sama zikir, tapi tetap susah tidur. Akhirnya mah minta obat tidur. Mak, yang kegiatan apa sih yang istirahatnya happy, yang melupakan pikiran-pikiran oleh Ya ketemu teman-teman, hahaha gitu, ngumpul-ngumpul, yang bikin happy. kerja juga ya. Kerja nomor 1. Tapi Mak masih ada keinginan untuk memang saya dengan nama ya tapi ada persiapan untuk harus ini gitu nggak persiapan? Ya enggak sih, cuma ibadahnya jadi diperkuat aja, ibadahnya diperkuat, tujuannya diperkuat. Insya Allah sedekahnya juga diperkuat. Oke Mas ya. Mungkin terakhir Mak, minta doa mungkin buat pemirsa, minta didoakan. Iya. Iya. Ya buat pemirsa semua yang nonton ini ya, doain pokoknya sehat, panjang umur ya, bisa ngehibur semuanya lagi ya. Terima kasih sebelumnya. Oke. Mak, bikin dong Mak, ciri khas Kung Alma nih, yang biasanya gimana nih, yang bikin ceria masyarakat? Bikin. Iya ngocol aja kan, kalau ngocol itu alhamdulillah kan pemirsa semuanya pada seneng, apalagi latahnya gitu kan. Alhamdulillah pemirsa banyak yang seneng, jadi mudah-mudahan panjang umur, doain sehat biar bisa menghibur lagi semua halayak ramai.